Polisi Militer Kodam Jayakarta, Pomdam Jaya, menetapkan 3 anggota TNI menjadi tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menewaskan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Ketiganya adalah Praka RM, anggota Pas Pampres, Praka HS, anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J, personil Kodam Iskandar Muda. Mereka satu angkatan dan sama-sama berasal dari Aceh. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menegaskan tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman terhadap ketiga TNI yang terlibat aksi kriminal ini. Ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan menemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa. Sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan. Dalam kasus ini didapat pula fakta jika ketiga anggota TNI ini tidak hanya menculik Imam Mashkur, ada satu korban lain tapi dilepas di sekitar tol Cikeas Bogor. Itu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang. Tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Keluarga Imam Mashkur berharap kasus pembunuhan anak mereka oleh oknum TNI dapat diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal. Dihukum yang setimpal menurut apa yang sudah dia perbuat. Pemerintah dan TNI harus bijaksana mengadili kasus ini yang semaksimal mungkin, yang seadil-adil mungkin. Tak hanya TNI, polisi juga telah menangkap 3 sipil yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Satu tersangka sipil berinisial Z yang juga kakak ipar oknum Pas Pampres Praka RM berperan sebagai sopir. Sementara 2 lainnya, AM dan H, berperan sebagai penada hasil kejahatan Praka RMCS. Tim Liputan, Kompas TV. 3 anggota TNI yang salah satunya adalah anggota Pas Pampres menjadi tersangka penculikan, pemerasan, dan penganiayaan seorang warga sipil hingga tewas. Mirisnya dalam aksi tersebut keluarga korban dimintai tebusan hingga 50 juta rupiah. Kita akan bahas soal aksi kriminal yang dilakukan 3 anggota TNI ini dan bagaimana keadilan untuk keluarga korban. Ada Komandan Pas Pampres tahun 2001-2023, Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono, kemudian juga nanti akan kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu deh. Prof. Hipnu, ini oknum Pas Pampres terlibat penganiayaan hingga menewaskan korbannya. Kira-kira jerat hukum apa yang bisa menanti pelakunya? Ya, begini Mbak Putri. Karena ini adalah militer, jerat hukumnya ada 2, KUHP militer dan KUHP tindak pidana umum. Yang menarik begini Mbak, kalau jerat hukum, permasalahannya ini kan ada 2 penyertaan antara anggota TNI yang tunduk pada hukum pidana militer, yang tunduk pada peradilan militer, dan sipil yang tunduk peradilan umum. Kan itulah. Oleh karena itu dalam perkembangan terakhir kalau memang ada 2 kompetensi antara peradilan umum dan peradilan militer, maka seyogyanya kalau kita lihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana adalah masuk peradilan koneksitas. Apa makna koneksitas? Adalah sebagai bentuk asas cepat, asas sederhana. Sebab kalau nanti diadili sendiri-sendiri, yang 3 TNI diadili dalam peradilan militer, yang 1 sipil dalam peradilan umum, ini akan menjadi lama. Karena apa Mbak? Dalam kasus ini adalah ada 4 terdakwa, saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini koneksitas sebagai jalan tengah, sebagai asas cepat, sehingga peradilannya menjadi satu. Ketika ada saling menjadi saksi, tidak menjadikan suatu peradilan yang berbeda.
Itu yang konsep peradilannya. Disinilah yang kemarin teman-teman rame, kenapa tidak peradilan umum, kenapa tidak peradilan militer? Karena memang kalau kita lihat undang-undangnya, dalam konsep TNI itu ada lex spesialis. Lex spesialis yang ada di dalam KUHP, artinya diatur tersendiri, yang melihat dari subjek, bukan objek. Kan itu. Tapi kalau peradilan umum, subjek dan objek. Inilah yang jadi kemarin pertanyaan bergulir di publik. Cuman perkembangan terakhir dengan ditemukannya dari warga sipil, berarti menurut kami koneksitas itu yang lebih tepat. Sehingga asas cepat ketemu, objektivitas juga ketemu, dalam suatu pembuktian juga mudah, karena saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan ataupun mungkin pembunuhan yang sedang dituduhkan. Oke, Gitu, Prof. Hipnu, artinya kalau misalnya yang diutamakan atau yang memang bisa dipilih adalah soal koneksitas, maka apakah ini bisa menjamin juga adanya transparansi maupun juga memastikan bahwa tidak akan ada impunitas begitu bagi oknum TNI ini? Sebetulnya bukan begitu, Mbak. Jadi semua itu namanya seorang tersangka terdakwa di peradilan tidak ada imunitas. Mungkin permasalahannya begini, ini mungkin Pak Nono mungkin bisa dikoreksi ya. Kenapa publik mengatakan ada imunitas? Itu karena dalam konsep asas peradilan militer, di sana ada asas kesatuan komando, ada asas pimpinan bertanggung jawab, dan asas rahasia. Lah, mungkin rahasia ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Tapi pertanyaannya begini Mbak Putri, ini kejahatan pembunuhan biasa, bukan kaitannya alutista, bukan kaitannya suatu rahasia tentang suatu dugaan pertempuran. Jadi nggak masalah. Karena objeknya adalah objek peradilan umum, yaitu dugaan pemerasan yang berakibat pembunuhan. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran, tidak ada komunitas. Gitu Mbak, ini yang membedakan itu asasnya itu. Asas kekhawatiran itu yang menjadikan teman-teman itu, oh ini kan rahasia. Oh enggak ada, namanya peradilan itu objektif. Bicara hukum, bicara bukti. Begitu Mbak Putri. Oke, berarti bisa dipastikan seharusnya peradilan ini terbuka ya, Prof. Hipnu? Mbak Putri, semua peradilan prinsip umum adalah terbuka untuk umum, kecuali kasus kesusilaan dan kasus anak-anak. Jadi tidak ada kekhawatiran sebagai bentuk ketidaktransparan. Karena apa? Di dalam peradilan, aspek mendengar itu penting. Aspek objektif itu suatu yang harus. Aspek sharing dengan para terdakwa itu merupakan yang diutamakan. Dengan demikian, saya kira tidak ada kekhawatiran kalau memang ketiga asas yang ada, asas pimpinan bertanggung jawab, asas komando, asas rahasia, tidak ada terkait, saya kira tidak ada suatu permasalahan yang ditakutkan. Oke, saya mau ke Pak Nono nih. Pak Nono, ini kan tanggapannya ya Pak ya, tanggapan ini kan melibatkan oknum pas pampres, kemudian juga lagi-lagi ini ada desakan supaya persidangannya ini, peradilannya ini bisa terbuka. Seperti apa Pak Nono melihatnya? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi. Memang banyak ada kekhawatiran terhadap Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, karena itu dibuat pada saat Orde Baru. Tetapi ada juga undang-undang yang mengikat, yaitu Undang-Undang 34 tentang PNI. Di situ juga dinyatakan bahwa apabila seorang anggota TNI atau prajurit melanggar, ya dia harus tunduk pada dua, memang tadi yang disampaikan. Kalau pelanggaran pidana militer, maka harus di dalam lingkup pengadilan militer. Tapi kalau pidana umum, ya dia juga harus tunduk kepada pidana umum. Nah, Undang-Undang 34 ini memang mengatur seperti itu. Jadi saya setuju tadi yang disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa yang tepat adalah dibuat pengadilan koneksitas, jadi terbuka untuk umum. Sebenarnya pengadilan militer juga terbuka, sepanjang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hipnu ada hal-hal yang bersifat khusus. Toh juga pengadilan umum juga kan tertutup kalau itu menyangkut anak, asusila. Nah, saya kira itu yang pertimbangan tertentu. Jadi saya kira kasus ini sudah terbuka seperti itu dan menyangkut juga orang sipil. Jadi ya tepatnya adalah pengadilan koneksitas. Saya kira itu yang jalan yang ditempuh. Oke, sekarang saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, kasus ini melibatkan oknum TNI, Bang Dev. Nah, DPR lihatnya ada apa nih sama TNI? Kenapa sampai ada oknum pas pampres maupun juga oknum prajurit TNI yang bahkan mereka terpikir begitu untuk bisa berpura-pura jadi polisi, untuk bisa memeras bahkan menganiaya korban ini? Silakan Bang Dev.
Ya, gini, saya dapat banyak masukan ataupun juga tuntutan dari berbagai macam elemen masyarakat yang minta untuk apakah itu rekrutmennya, pelatihannya, doktrinisasinya TNI yang perlu diperbaiki. Ya, sekarang ini di era informasi terbuka, ya kita tuh selalu ingin mencoba sistem yang terbaik. Nah, sekarang sistem yang ada itu memang sudah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi yang ada. Nah, kan tapi kalau memang ada kejadian kekurangan satu dua hal, lalu ada kelalaian daripada satu dua personel, itu jangan langsung dianggap disalahkan pada institusi secara keseluruhan. Bila mana memang ada yang perlu diperbaiki, ya tentu kita sangat dukung. Namanya itu adalah perubahan zaman, hal-hal yang beradaptasi dengan kondisi terkini, ya itu adalah hal yang lumrah. Ya, kita aja sekarang sudah masuk di era digitalisasi. Dahulu kita tidak pernah berpikir kita bisa melakukan live di beberapa tempat yang berbeda dengan sangat mudah hanya menggunakan laptop. Tapi sekarang kita sudah bisa melakukan hal ini semua. Jadi ya yang namanya hal perubahan itu adalah hal yang lumrah dan itu kita harus selalu beradaptasi. Nah, mengenai tentang beberapa personil yang rusak ini, ya mereka melakukan hal-hal yang amat memilukan dan memalukan. Ya ini tentu menjadi pelajaran untuk TNI bisa memperbaiki internal, memperbaiki pengawasan, memperbaiki kesejahteraannya tentunya daripada prajurit TNI. Kenapa yang harus kita juga lebih dalam pelajari itu mereka itu tega, rela, dan berani melakukan hal-hal tersebut. Itu kenapa? Apakah karena mereka itu merasa dengan seragam dan juga dengan pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki, mereka bisa melakukan pemerasan semaunya, atau memang karena mereka terdesak karena kebutuhan ekonomi, sehingga tidak ada lagi opsi lain untuk mereka mencari, menutupi kebutuhan mereka dengan melakukan hal tersebut. Nah, ini yang tentu harus menjadi koreksi. Investasi pemerintah setiap tahunnya untuk aparat penegak hukum dan aparat pembela negara, yaitu TNI, Polri, dan juga seluruh institusinya itu ratusan triliun, baik mulai dari rekrutmen, pendidikan, persiapan pengadaan pelatihan mereka, pengadaan peralatan mereka, dan juga infrastruktur yang mereka gunakan. Tapi memang masih banyak hal-hal yang dibutuhkan, seperti contohnya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, untuk perumahan mereka, untuk kesejahteraan keluarga mereka. Nah, itu hal-hal itu yang harus dipertimbangkan dan harus ditetapkan dan juga harus disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh personel TNI dapat bekerja dengan tenang, tanpa harus berpikir mencari sampingan sana sini, dan mereka tahu bahwa kebutuhan mereka tetap dipenuhi oleh negara. Nah, hal inilah yang harus menjadi catatan kita ke depan. Nah, Bang Dev, artinya DPR ini tentunya Komisi 1 nih melihatnya apa sih yang sebetulnya poin-poin yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki, karena kalau kita mengingat juga kejadian yang melibatkan anggota TNI, oknum anggota TNI terkait dengan kekerasan, ini tidak sekali dua kali begitu. Apa yang bisa dilihat oleh DPR? Apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya beberapa hal yang mesti diperbaiki ya. Yang paling pertama itu adalah kesejahteraan mereka sendiri, kebutuhan primer mereka seperti sandang pangan papannya, sehingga mereka tidak perlu mencari sana sini yang di luar daripada tupoksi mereka dan bahkan bisa berpotensi mencoreng nama institusi sendiri. Nah, dan juga mesti terus ditanamkan dan diingatkan bahwa setiap personel TNI dimanapun mereka bertugas, mereka itu adalah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Jadi jangan sampai ada pemikiran ataupun juga ada praktek-praktek yang bisa mengarah mereka itu menjadi pemeras dan penekan masyarakat. Karena itulah yang terjadi di kasus ini. Dan setelah semakin kita membahas, semakin kita menggali, semakin terkuak bahwa kejadian ini bukan sekali, kejadian ini berkali-kali, dan juga untuk kejadian ini untuk beberapa orang, korbannya jadi semakin banyak yang muncul. Nah, proses hukumnya harus tetap dijalankan, dan juga harus ada disciplinary action kepada seluruh personel TNI yang mungkin terlibat, ataupun juga yang ada pun yang melakukan hal yang serupa, sehingga ada efek jerahnya, dan juga akan semakin tinggi pengawasan kepada mereka personel TNI yang sedang off duty, bahwa mereka itu tetap menjaga nama baik dan wibawa institusi ketika mereka ada di tengah masyarakat umum.
Oke, Prof. Hipnu, kalau peradilan koneksitas ini pernah tidak sih dilakukan sebelum-sebelumnya? Kemudian juga apakah kalau memang dilakukan nantinya oknum TNI ini bisa bersaksi juga di peradilan umum ataupun sebaliknya? Karena kan kalau dalam kasus ini juga disebutkan bahwa ada sipil juga yang terlibat. Ya, begini Mbak. Jadi tadi saya katakan peradilan koneksitas sebagai jalan tengah untuk memadukan subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer dan subjek hukum yang tunduk pada peradilan umum. Oleh karena itu, nanti dari peradilan di sini ada nanti joint investigasi penyidik koneksitas. Jadi sekarang mungkin sudah berjalan antara penyidik POM dan penyidik polisi, kan itu. Karena ada sipilnya. Kemudian juga nanti penuntut umum. Penuntut umum juga penuntut umum kalau penuntut satu. Di sekarang kan Jaksa Agung ada Jampitmil. Jaksa Agung Pidana Militer itu yang melakukan suatu kewenangan penuntutan dalam kasus koneksitas. Oleh karena itu begini Mbak, nanti ini menarik memang. Dalam suatu koneksitas itu titik berat kerugian pada peradilan umum, maka nanti hakim ketua itu adalah pada hakim umum. Hakim anggota, hakim pada militer, secara berimbang. Ini apa? Karena konsep pemeriksaan yang militer ya diperiksa militer, tapi terkait dengan pembuktiannya ada peradilan umum. Dengan demikian nanti dalam peradilan umum itu sudah banyak Mbak, sudah banyak terjadi ya. Tapi biasanya memang ini suatu tantangan dari Pak Jenderal Nono ya terkait dengan kasus ini. Kalau terkait kasus-kasus yang terkait tindak pidana umum itu koneksitas gampang. Tapi kalau terkait kasus-kasus tindak pidana tertentu, ini yang kita sekarang lagi ramai kemarin, contoh kasus Basarnas, ini masih perdebatan apakah koneksitas atau peradilan militer. Ini saya kira juga bagian dari politik hukum negara, bagian dari tadi kelegowoan suatu kasus bahwa ini adalah kasus merugikan kepentingan umum sehingga koneksitas suatu jalan tengah. Karena apa Mbak, nanti semua kalau militer hakim umum pun diberi pangkat tituler ketika pada saat sidang, hanya ketika pada sidang. Karena kewenangan memeriksa oknum militer adalah militer, sehingga hakim yang umum diberikan pangkat tituler ketika itu diberikan satu tingkat di atas yang diperiksa. Itu kalau melihat suatu peradilannya. Jadi ini mudah. Kalau kita lihat konsep peradilan militer itu memang kalau yang melanggaran kejahatan itu adalah Tamtama, Bintara, itu mudah sekali Mbak Putri. Tapi kalau seandainya kita berumpama, kalau Bintang misalkan Jenderal Nono, 3 misalkan, itu berarti hakim memeriksa Jenderal 4. Nah ini yang akan konsep tingkat ini yang agak menjadikan perdebatan tersendiri ketika ada oknum kasus-kasus yang tingkatannya lebih tinggi. Karena hakim pemeriksa harus satu tingkat di atas yang diperiksa. Kebetulan kasus ini Tamtama, sehingga saya kira banyak sekali hakim-hakim tingkat pertama yang ada di peradilan militer. Begitu Mbak. Oke, baik. Pak Nono, dari selama Bapak menjabat misalnya, pernah tidak Pak ada yang menggunakan tadi peradilan koneksitas, kemudian juga apa sebetulnya yang bisa dijadikan bahan evaluasi, karena lagi-lagi ini melibatkan oknum pas pampres. Kalau tadi Bang Dev sempat menjawabnya ada salah satu poinnya ada soal kesejahteraan. Bagaimana Pak Nono melihatnya? Pengalaman saya sepanjang saya dinas belum pernah. Jadi memang pada masa itu kan masih masa peralihan dan Undang-Undang 34 belum keluar. Tapi setelah Undang-Undang 34 keluar ini terlihat ya. Tadi di Kejaksaan ada yang mengatur tentang penuntut militer. Di Mahkamah Agung juga ada sekarang. Kalau dulu memang tidak ada. Sehingga kelihatan di sini secara organisasi saja struktur sudah konektivitas itu bisa terpenuhi. Saya monitor teman-teman di DPR, Bung Dev dan teman-teman di Komisi 1 sedang juga melihat apakah ini kelanjutan daripada bagaimana Undang-Undang 31 dan 34 ini bisa diselaraskan sehingga ini menjadi masalah pengadilan menjadi hal yang terbuka di era reformasi ini. Saya ingin melengkapi apa yang disampaikan Bung Dev tadi. Jadi memang benar sepanjang saya menjadi Komandan Pas Pampres, ini bukan saya mau mentoleransi perbuatan itu tetap menjadi perbuatan yang harus dihukum seberat-beratnya karena bukan hanya sebagai pribadi anggota tetapi juga mempermalukan institusi. Jadi tetap harus dihukum, bahkan rasanya lebih berat dibandingkan dengan kalau orang sipil atau orang umum melanggar. Menyangkut masalah kesejahteraan tadi, memang upaya negara untuk memenuhinya memang tidak bisa dalam kondisi sekarang ini bisa sekaligus, karena pengalaman saya
misalnya perumahan saja, tidak sampai 60% prajurit Pas Pampres itu tinggal di luar. Karena asrama yang ada ini tidak mencukupi, yang lama-lama sudah tidak mungkin lagi karena di sebagian ada yang masih ditempati purnawirawan dan seterusnya. Kemudian organisasi juga membesar dan jadi terus-menerus ini yang menjadi persoalan kita, sehingga pengawasan memang terhadap terutama anggota yang di luar ini agak sedikit longgar, walaupun setiap pagi ada apel, sore pulang apel, ada dibikin shift, 3 shift, ada yang siaga, ada yang aktif, dan ada yang istirahat tapi latihan. Nah, ini semua sebenarnya kan dilihat pengawasan secara organik, struktur organisasi satuan ini berjalan. Tentang pendidikan mereka mengalami masalah-masalah pembekalan tentang bukan hanya sekedar fisik tapi mengenai kepribadian, mental, ideologi juga diberikan pelajaran. Jadi dasar utama adalah Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Dalam 8 wajib TNI itu menolong rakyat dalam kesulitan. Tidak boleh menyakiti hati rakyat. Itu ada dalam poin-poinnya itu 8 wajib TNI. Dan sekarang ini setahu saya, karena saya juga bekas gubernur Akademi Militer dan Danjen Akademi TNI, ada muatan tentang HAM, hak asasi manusia yang memang juga diberikan pelajaran, sehingga biasanya dalam menjelang pratugas untuk bertugas saja ini menjadi bagian penting agar nanti di lapangan jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi secara organisasi sebenarnya ini TNI sudah, tetapi dari sekian banyak orang, ya apalagi peluang seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin dia menutup, tidak berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman, dengan sejawat. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ya, pertanyaan besar adalah korbannya dari Aceh, 3 pelaku dari Aceh, ini pertama. Aneh kan? Ada apa kok? Harusnya kan dengan latar belakang kultural satu suku ini ada ikatan emosional, itu satu. Yang kedua, yang korban ini bukan saya, tapi faktanya bahwa yang bersangkutan juga menjual obat-obat secara ilegal, walaupun di cover dengan alat-alat kosmetik. Baik. Nah, ini masalah, sehingga ini menjadi ruang mungkin terjadi. Ya, jadi mungkin nanti akan ada pendalaman dari penyidik seperti apa nanti. Apalagi terlibatnya orang sipil. Ya, baik. Nah, nanti kan ada ketahuan yang hidup yang dilepas itu, korban yang dilepas di jalan tol. Saya kira ini juga menjadi simpul-simpul untuk membuka kasus ini. Jadi saya kira ini menjadi catatan kita bersama. Dan ini yang kedua kali yang bersangkutan diculik, yang kedua kali, yang lalu oleh temannya dibayar 13 juta atau 12 juta. Nah, sekarang di 50 juta. Nah, mungkin karena penyiksaan, penganiayaan yang begitu berat sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi korban, meninggal. Nah, ini menjadi persoalan. Baik. Baik, Pak Nono. Ya, baik, Pak Nono. Nah, yang jadi sorotan juga adalah bagaimana nanti saya mengantisipasi karena ini menyangkut obat-obat ilegal. Ya. Baik, Pak Nono. Apakah Nanti ini bagian dari setelah jeda nanti akan kita bahas kembali, Pak Nono, izin Pak Nono. Ya, saudara, yang juga jadi sorotan adalah bagaimana Panglima TNI ini meminta bahwa diusut tuntas dan juga jerat hukumnya ini minimal adalah seumur hidup dan maksimal adalah hukuman mati. Bagaimana pandangan dari para narasumber? Nanti kita akan bahas kembali usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialognya. Kali ini saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, ini kan ada dorongan dari Panglima bahwa jerat hukumnya minimal seumur hidup, maksimal adalah hukuman mati. Nah, DPR melihatnya seperti apa? Lalu ada tidak, Bang, upaya yang saat ini tengah dilakukan DPR karena sampai dengan saat ini keluarga korban ini terus mempertanyakan dan juga meminta keadilan untuk keluarga terutama? Ya, gini, kalau untuk jerat hukum itu kan ada pasal-pasalnya yang akan dikenakan, dan pasalnya kan berlapis ya, mulai dari penyekapan, penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan dan juga pemerasan.
Nah, lalu bisa juga dikenakan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI, Undang-Undang Peradilan Militer, dan juga dari KUHP yang baru. Itu semua bisa berlapis. Nah, hasilnya apa yang akan diberikan tergantung dari putusan dari hasil pengadilan itunya tentunya. Lalu ya kita dari DPR kita juga sudah menyampaikan berkali-kali kita akan berkomitmen untuk memantau, memastikan proses pengadilan ini berjalan dengan baik. Mereka itu benar-benar diberikan hukum yang setimpal, dan juga kita meminta agar proses mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pada saat pengadilan itu dilakukan secara terbuka. Nah, ada beberapa lembaga LSM yang mengkhawatirkan bahwa peradilan militer itu akan memberikan impunitas akan melakukan secara tertutup. Tapi dengan dalam hal ini, pertama perbuatan kejahatan yang mereka perbuat itu kan bukan berkaitan dengan rahasia negara. Perbuatan yang mereka lakukan itu adalah pidana murni. Nah, jadi walaupun nanti dihukum ataupun melalui proses peradilan militer, itu tidak ada alasan juga untuk dilakukan secara tertutup. Bahkan kita mendorong untuk dilakukan secara terbuka, apalagi dengan begitu derasnya tuntutan masyarakat publik untuk meminta dilakukan secara terbuka. Saya yakin di sini Puspom dan juga Auditorat Militer beserta Jampitmilnya sendiri yang di bawah dalam Kejaksaan Agung dan juga Kamar Hukum Militer yang di bawah di dalam MA pasti akan mendorong ini dilakukan secara terbuka. Nah, ya hal inilah yang membuat kami yakin dan juga kita mendorong, dan kami terus melakukan komunikasi intens baik dengan Mabes TNI ataupun juga seluruh instansi terkait untuk memastikan proses ini dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat itu bisa melihat prosesnya sejauh mana, dan juga akan minta untuk dilaporkan secara berkala ke media massa, ke publik ya khususnya. Secara umumnya lah ya kepada publik bahwa sudah sejauh mana, dan juga masyarakat bisa yakin bahwa mereka ini benar-benar diganjar dengan hukuman yang setimpal. Nah, ini penting untuk dilakukan secara terbuka. Kenapa? Karena ini menyangkut institusi TNI sendiri. Jadi jangan sampai ya beranggapan bahwa TNI itu akan melindungi personelnya yang melakukan perbuatan perlawanan hukum. Apalagi ini adalah berkaitan dengan masyarakat yang disiksa hingga meninggal ya. Jadi ya ini kami yakin bahwa ini akan bisa dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa memantau setiap langkahnya sejauh mana. Oke, saya mau ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, terkait dengan dorongan dari Panglima ini sudah tepatkah ataukah juga mungkin ada upaya-upaya yang bisa lebih lanjut gitu? Maksudnya apakah mungkin saya dengan pemecatan dan lain-lain? Ya, gini Mbak, kalau dorongan tepat sekali ya. Tapi kan begini Mbak, di dalam konsep hukum itu bicara hukum, bicara bukti. Pertanyaannya kalau kemarin itu dakwaan dugaannya hanya pemerasan, kemudian penganiayaan, itu ancamannya tidak lebih hanya 15 tahun Mbak. Itu loh. Oleh karena itu kalau nanti penyidik POM, penyidik polisi menemukan bahwa ini adalah dugaan pembunuhan berencana, dan itu ada ke sana, itu bisa. Karena walaupun keinginan seorang panglima, kalau dakwaannya itu tidak maksimal seperti yang ditentukan 340 ya tidak. Karena kalau seandainya begini Mbak Putri, 3 ancaman tadi Mas Devi semua terbukti. Kalau terbukti itu dalam hukum pidana itu tidak menjadikan misalkan penganiayaan 5 tahun, kemudian 15 tahun. Bukan seperti matematika 15, 5 tambah 10 menjadi 25 enggak. Tapi yang terberat tambah sepertiga. Dan itulah. Oleh karena itu terberat tambah 3 mungkin 20 tahun. Artinya kan pidana waktu. Padahal keinginan publik kalau ini memangkut nyawa ya paling tidak ancamannya pidana mati. Nah pertanyaannya mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu di sini penyidik POM bisa menentukan bahwa ini ada suatu perencanaan ya penyiksaan yang dihulu dengan perencanaan karena ketidakmampuannya untuk membayar jumlah uang tadi. Yang penting lagi Mbak Putri, mudah-mudahan ini kan tadi Pak Devi menyatakan ini mudah-mudahan juga bukan bagian sindikat. Adakah dari oknum tadi itu melebar ke oknum yang lain? Kan itu pertanyaan kan seperti itu. Karena sekarang itu kadang-kadang kalau sudah sindikat, mafia itu tidak bersendiri, tapi ada komponen-komponen lain. Nah ini saya kira mudah-mudahan nanti penyidik POM, penyidik Polri bisa mengembangkan sehingga
benar-benar perkara itu tuntas, membersihkan institusi TNI yang sedang berada di sorotan. Begitu, Mbak. Prof Hipnu, berarti kalau misalnya dilihat mungkin dari pengamatan Prof Hipnu yang sebelum-sebelumnya juga mungkin pernah terjadi. Nah, ini bisa dilihat ini ada unsur perencanaan nggak? Karena kan mereka bisa dikatakan ini tidak hanya sekali, kemudian juga sempat menculik, lalu juga melakukan upaya pemerasan kepada keluarga, lalu sampai akhirnya dilakukan penganiayaan sampai korbannya tewas. Ini seperti apa, Prof Hipnu? Ya, sekarang kan penyidikan masih ongoing proses, Mbak. Yang saya baca hari ini ponselnya tersangka pun belum ketemu. Mudah-mudahan dari ponsel itu akan terlihat. Karena dengan digital forensik yang ada akan ketahuan sejak kapan komunikasinya, sejak kapan pembicaraannya, sejak kapan utang pembayarannya, apa yang dilakukan akan terlihat. Sepanjang itu belum, agak sulit. Karena di era sekarang itu scientific crime investigation suatu yang sangat menentukan dalam mengungkap suatu perkara yang betul-betul tuntas. Kalau itu tidak ketemu agak sulit, Mbak. Walaupun memang dari segi teknik mungkin oke lah HP nggak ketemu, tapi nomornya kan ada. Nomornya ada, bisa dari decoder nanti bisa dicek. Seperti buktian itu tidak ada pembuktian mungkin nggak ketemu, ada pembuktian tidak langsung. Circuit evidence akan menentukan sekali. Sehingga dalam seperti ini saya kira memang betul POM tidak hanya berkutat pada pengakuan 3 tersangka, tapi juga bagaimana saintifik yang melatar belakangi komunikasi itu bisa terungkap. Sehingga bisa terungkap substansi perkaranya, juga bisa terungkap subjek-subjek yang terlibat di dalamnya. Begitu, Mbak. Ya, Pak Nono, dari kalau kita bicara soal kacamata dorongan Panglima ini, apa Pak? Apakah ini bisa juga memberikan efek jera terhadap kejadian-kejadian serupa supaya bisa diminimalisir, lalu kemudian juga pengawasan melekatnya seperti apa terkait dengan kasus ini yang juga melibatkan Pas Pampres, Pak Nono? Begini, jadi memang apa yang disampaikan Panglima itu sebenarnya bersifat serius, ini akan menanganinya. Makanya diangkat sampai tingkat itu. Tapi sekali lagi kembali lagi pada proses peradilan. Seperti apa nanti pelanggarannya. Kalau memang terpenuhi 340 pembunuhan terencana, saya kira ini yang terpenuhilah apa yang tadi disampaikan oleh Panglima. Jadi kita serahkan saja pada proses pengadilan. Insya Allah nanti pengadilannya konektivitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masih kembali kepada bagaimana seorang prajurit untuk menjadi prajurit itu memang ada seleksi macam-macam lah ya. Setelah menjadi prajurit untuk menjadi satuan-satuan tertentu, misalnya Kopassus, Marinir, Kostrat, Pas Pampres, itu ada seleksi-seleksi yang berkaitan juga dengan di samping fisik, pengetahuan, keterampilan, juga masalah psikotes dan kesehatan jiwa. Nah, ini juga dilakukan. Nah, tapi tetap saja pembinaan di satuan juga perlu dilakukan semacam sidak. Jadi mendadak apel gitu, saya sering itu dulu dan menemukan itu. Ya, sementara mereka apel kita bongkar tempat tidur dan lemarinya kita cek. Kemudian kita pakai anjing pelacak, kemudian menemukan di kantong celananya ada ya obat dan lain sebagainya. Itu kita lakukan juga dan sanksi itu bisa didapatkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi inilah yang menjadi catatan kita bersama dan saya kira di institusi manapun juga ini bisa saja terjadi. Yang penting hukum itu harus ditegakkan secara adil ya, dan khususnya untuk saya kira ini menjadi pembelajaran buat TNI termasuk Pas Pampres bahwa yang dikawal ini adalah pimpinan negara. Ya, tentu memerlukan spesifikasi tertentu dan khusus di mana satuan para komandan ini juga harus aktif selalu untuk melakukan upaya-upaya yang tidak standar ya pengawasan. Nah, sehingga misalnya begini, kalau di asrama itu lebih gampang Mbak Putri, karena terlihat oleh teman-temannya, dia rumahnya satu regu, satu kompi, jadi kelihatan. Tapi kalau dia tinggal di luar, ya pola kehidupannya misalnya tiba-tiba menonjol,
menjadi misalnya tadi pangkatnya dia prajurit. Tiba-tiba dia memiliki kekayaan dan status sosial yang terlihat agak menyolok. Nah, itu kan orang menjadi curiga harusnya. Dari mana gajinya cuma segitu? Jadi ini untungnya kalau dia tinggal di asrama, ada pengawasan sosial yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri, atasannya. Nah, kalau di luar ini agak sulit. Karena pengalaman selama ini, setahu saya dengan gaji yang pas-pasan, mereka itu in the cost, kadang-kadang sewa di rumah-rumah kotak, di sebelahnya tukang bakso, tukang ojek, tukang beca, itu bercampur di situ. Dan kondisinya ya seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mungkin karena pergaulan dan juga ikut dalam kerja-kerja yang agak risiko tinggi seperti itu, biasanya ya juga bisa terjadi. Nah, inilah yang menjadi bagian yang harus pertimbangan kita agar yang tadi disampaikan oleh Bung Dev tadi, kesejahteraan prajurit ini juga harus menjadi perhatian pemerintah kira-kira. Baik, kesejahteraan harus diperhatikan pemerintah. Saya terakhir ke Bang Dev, singkat saja Bang Dev. Ini kan DPR itu mewakili rakyat. Nah, apa jaminannya atau apa upaya dari DPR supaya masyarakat ini merasa adanya keadilan dan juga rasa keamanan bagi publik? Bagaimana Bang Dev? Ya, Mas, kalau bertanya merasa keamanan kepada publik kan berarti dalam konteks ini adalah memastikan bahwa personel TNI itu benar-benar bekerja secara optimal melindungi masyarakat. Nah, tentu ada perlindungan berlapisan dan juga sekarang di era reformasi dan di era informasi terbuka, bila mana ada merasa ancaman, bila mana ada rasa tekanan apalagi dari aparat hukum, itu bisa mudah melapornya melalui sosial media kah atau melalui hubungan kontak langsung, ada hotline yang terbuka. Nah, tentu kita mendorong bila mana ada personel TNI yang ditenggarai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal, ya harap segera melapor. Bisa menggunakan sosial media ataupun juga menggunakan jalur-jalur yang sudah dibuka. Dan kami pun juga di DPR itu juga selalu membuka pintu kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai macam hal. Kalau di dalam saya, karena saya Komisi 1, ya berarti dengan mitra saya adalah dengan TNI. Bila mana ada hal tersebut, silakan laporkan dan kami akan dorong untuk segera diproses bila mana ada terbukti ataupun ada indikasi-indikasi terjadi pelanggaran-pelanggaran akan aturan yang merugikan masyarakat secara umum. Ya, baik Bang Dev. Terima kasih. Tadi ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho, kemudian juga mantan dan pas Pampres Legend Marinir Purnawirawan Nono Sampono, kemudian juga anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Terima kasih Bapak-Bapak atas dialognya pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Jenderal. Terima kasih Pak Dev. Terima kasih.